Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat Kepala KUA Kapanewon Banguntapan atau yang mewakili dalam hari ini hadir yang terhormat beliau Bapak Dr. Andes Samidjo S, yang juga ini rekan kami Pak, jadi saya sambil kangen-kangenan ini. Ini teman seangkatan tahun 2000, sama-sama penyuluh, bisa ketemu lagi. Kemudian kami hormati juga dari teman-teman dari KUA, Mas Sahril Sadiq, dan juga ada Mbak Nurul juga, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji yang kami banggakan. Sehat di Bapak Ibu Nji? Alhamdulillah sehat, harus semangat Bapak Ibu Nji. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya yang tidak hingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan. Hingga pada hari yang cerah ini Allah masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan melunakkan hati kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan bimbingan manasik haji Kapanewon Banguntapan, dan insya Allah kita yang hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan. Rasulullah mengingatkan pada kita dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh umatku. Pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Alhamdulillah panjenengan sudah mendapatkan semua, satu sehat, satu waktu luang, bisa hadir di sini semua. Insya Allah sekali kita senantiasa untuk mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji yang kami muliakan serta rekan-rekan dari KUA yang kami banggakan, pada kesempatan ini izinkan kami pertama memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Aminuddin, tadi sudah disampaikan. Saya baru bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul mulai 2 Maret Bapak Ibu. Jadi mungkin baru berjalan 2 bulan lebih, mulai bertugas tanggal 13 Maret. Oleh karenanya izinkan kami memperkenalkan diri. Kalau asli lahir besar saya di Jambi Pak. Kalau dari sini naik bis kurang lebih 2 hari 2 malam dulu, tapi sudah dari jalan tol agak lebih cepat. Alhamdulillah, terima kasih. Dalam kesempatan pagi hari ini, kemarin kami mendapatkan tema dari tim dari Kasih PHU. Saya mendapatkan tema di pemantapan ibadah dan kegiatan selama di penerbangan. Izin Bapak Ibu, saya boleh berdiri Pak? Mengganggu Mas Aidi? Betul, tidak apa-apa, boleh ya? Oh iya berdiri. Ji, dalam kesempatan ini mungkin lebih enak berdiri Ji. Sebelumnya nanti mungkin untuk menyemangati kita semua, sama-sama kita talbiyah ya Pak ya, 2 kali lah biar waktunya biar efektif. Ji, mari kita bersama-sama talbiyah, mudah-mudahan ini sebagai niatan harapan kita, dan ini ternyata saya praktekkan berhasil Bapak Ibu. Jadi ketika membantu biovisa itu saya sampaikan, Ibu, ini saya akan mulai Ibu untuk proses biovisa. Ibu baca bismillah, kemudian dalam hati baca talbiyah. Alhamdulillah banyak yang berhasil, kadang ada yang waktu, walaupun mungkin ada juga yang tidak berhasil, tapi ini bagian dari doa kita, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Matur nuwun Bapak Ibu. Nanti saya akan mulai. Ini ada Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini tahun yang istimewa Bapak Ibu. Kenapa istimewa? Karena tahun ini 31% jamaah haji itu lansia Bapak Ibu. Jadi, kemudian untuk di Kabupaten Bantul itu sudah ada yang mendaftarkan untuk kursi roda itu 24. Nih, banyak Pak ya. Dan data sementara di kloter 46 itu sudah data sementara itu yang dari KBIU Muslimat NU DWR itu sudah ada data 16 kursi roda itu satu KBIU Pak. Kemudian yang lansia itu ada 10 dan satu pakai tongkat. Nah, oleh karenanya saya mengajak kepada panjenengan semua tidak pernah berhenti untuk berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Dulu kita teringat ada doa singkat Pak, hanya 3 kata. Sluman, slumun, selamat. Betul Pak ya? Pendek Pak ya? Sluman, slumun, selamat. Mungkin-mungkin diparingi selamat. Itu bagian dari doa. Lah ini juga, ini bagian ini kemarin yang Ibu sudah tahu. Kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut kegiatan non KBIU di Pelahuti ini sudah pernah kami sampaikan supaya ini menjadi doa kita, jadi niat kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan. Ini syairnya berbeda dengan yang tadi Bu ya, tapi teksnya sama, tapi iramanya dikit. Ini seperti lagunya Opik Bu ya, mungkin ya, lagu Opik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi Bu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami haji bersama-sama, berangkat lengkap, pulang lengkap, berangkat sehat, pulang sehat, insya Allah haji mabrur didapat. Allahumma amin ya Allah, Allahumma amin ya Allah. Ini doa kita Bapak Ibu, prinsip kita, mudah-mudahan harapan kita berangkat lengkap, pulang lengkap. Sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya izinkan saya bertanya untuk yang hadir di sini, yang dari mengikuti KBIU Muslimat NU HDWR 7 tangan Bu, ada Bu? Ada Bu ya? 1, oke. Kemudian yang dari KBIU Multazam ada Pak ya? Kemudian yang dari KBIU Arafah, oh turun. Yang dari Arafah Bapak Ibu ada? Enggak ya? Kemudian yang dari Rindu Ka'bah ada Bu? Oh iya Ibu ya, dari Rindu Ka'bah. Jadi yang dari Rindu Ka'bah 1 Bu ya, ada, alhamdulillah. Kemudian dari Arafah ada Bu ya? Ada. Kemudian Muslimat juga ada, Multazam juga ada. Bapak Ibu, kemudian yang selainnya, selain yang saya sebutkan, yang mandiri. Oh, Bapak mandiri Pak ya? Mandiri. Jadi ini saya sambil perkenalan juga Bapak Ibu, ini bagian dari ketugasan saya. Insya Allah atas izin Allah, mudah-mudahan insya Allah kami bertugas Bapak Ibu. Besok insya Allah kami bertugas sebagai ketua kloter 46 SOC, dan tadi yang khusus 46 itu terdiri dari 4 KBIU, nanti yang lain-lain juga ada. Makanya saya tanyakan tadi yang dari Multazam, dari Muslimat, kemudian Rindu Ka'bah dan juga Arafah.
Insya Allah nanti kita bersama-sama Pak. Ini paling tidak sudah kenal dulu Pak ya. Besok, kalau kemarin saya sudah pakai baju putih merah Pak, jadi sudah nanti pokoknya kita sudah saling kenal. Karena nanti juga ada teman-teman kita yang lain juga. Nanti semuanya Bapak Ibu, Insya Allah semua petugas-petugasnya lengkap Bapak Ibu. Jadi ada ketua kloter, kemudian ada pembimbing kloter, kemudian nanti ada tenaga kesehatan 3 orang, 1 tenaga kesehatan, yang 2 paramedis, yang 1 dokter, yang kemudian nanti ada dari TPHD juga 3HD. Saya kira kalau materi-materi ini sudah sering Bapak dengar dan juga bisa lihat juga di YouTube sudah banyak Pak. Tapi ingin kami sampaikan untuk saat ini Bapak Ibu, kami informasikan untuk Kabupaten Bantul terdiri dari 3 kloter. Jadi 46, kemudian ada ini Bapak Ibu ya. Jadi dari kloter untuk di Bantul 1 kloter 46 Bapak Ibu. Kloter 46 insya Allah saya sebagai ketua kloter Bapak Ibu insya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti sebagian tadi yang kami sebutkan dari KBIH memang terisi dari 4 KBIH untuk kloter itu, ya ini 360 semuanya nanti sama. Kemudian nanti itu Bantul 1, Bantul 2 nanti di kloter 49. Kemudian nanti yang Bantul 3 itu di kloter 54 ya. Ingin kami sampaikan Bapak Ibu, ini memang semua kegiatan ibadah haji kita karena memang prosesnya yang berjalan cukup panjang. Untuk perjalanan ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Dan Indonesia merupakan negara terbesar yang mengirimkan jamaah haji, ya ini sejumlah 221.000 ya, hampir itu 221.000. Luar biasa, memang cukup besar. Oleh karenanya harus ada pembagian gelombang. Nah, mulai kloter 44 kalau tidak salah itu sudah mulai kita di kloter 40-an itu sudah gelombang kedua. Jadi insya Allah di Kabupaten Bantul dengan 3 kloter semuanya masuk gelombang 2 Bapak Ibu, gelombang 2 semua enak nih. Pokoknya kalau saya sering nyampaikan gelombang 1 enak, gelombang 2 enak sama sangat enak ya. Enak kalau enak banget teman-teman Bapak enak semua ya, karena nanti ada konsekuensinya. Jadi ini saya sampaikan secara singkat dulu supaya nanti kita paham bahwa di DIY kurang lebih 9 kloter itu semuanya gelombang 2. Kalau gelombang 2 Bapak Ibu nanti langsung turunnya di Jeddah kemudian langsung ke Mekah, tidak ke Madinah dulu. Jadi ke Madinahnya belakangan arba'innya, karena nanti ada dampak konsekuensinya. Ini sebagai pengantar. Kemudian berikutnya, nah ini rencana perjalanan ini sedikit ada perubahan Bapak Ibu. Di awalnya nanti ini sekitar ada maju kurang lebih sekitar 4-5 jam, ada yang 7 jam. Contohnya kloter 46 rencana berangkatnya itu tanggal 7, kalau dari sininya tanggal 6 nanti Bapak Ibu kena 1 hari nanti di asrama. Kemudian tanggal 7 jam 19.00. Misalkan nanti ada yang kloter 46 tadi yang Bapak dari Multazam. Nah, kemudian nanti ada perubahan, nanti kloter 46 itu maju jam 14.00. Yang tadinya rencananya 19.00 berangkatnya. Jadi Bapak sudah harus paham, ini waktunya sudah semakin singkat. Sekarang sudah di tanggal 11 ya Mas Umiya. 11. Nanti kalau Bapak nanti yang tadi saya sebutkan dari Muslimat, kemudian dari Multazam, kemudian dari Rindu Ka'bah, dari Arafah, berarti nanti termasuk Bantul 1, kelompok terbang 46 yang dari Bantul yang paling pertama. Dan berangkatnya insya Allah tadi di tanggal 6 Juni dari Jogja ke asramanya jam 14.00. 24 jam kurang lebih panjenengan nanti di asrama, cek kesehatan segala macam dan lain sebagainya. Oleh karenanya ini waktu sangat singkat, mohon betul kami menyampaikan pesan dari pimpinan dan juga dari Pusat Kesehatan Haji Indonesia, tolong Bapak Ibu jaga kesehatan. Yang penting sehat. Waktu itu cepat sekali Bu. Nanti sekarang tanggal 11 Ibu Bapak berangkat tanggal misalkan kloter 46, berarti tanggal 6, berarti kurang lebih 1 bulan kurang. Jadi tidak ada 1 bulan
waktu itu cepat Pak. Karena kalau 1 bulan panjenengan nanti dibuat perguan jadi 10 ya Bu ya, 1 regu. Habis itu nanti jadi rombongan menjadi 45. Padahal nanti misalkan 45 sak rombongan mana Bu? Satu pesawat itu kurang lebih 8 rombongan Pak. Kita 360 pesawatnya nanti, satu pesawat. Nah kalau nanti ibu hari ini walimatus safa teng mriko, mangke dalu teng mriko, benjang teng mriko, dan seterusnya, pas mau berangkat sudah kecapean. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu kami sampaikan, karena ini memang kebetulan di tahun haji ini di bulan Juni suhunya masuk kategori suhu panas ya. Perkirakan nanti sekitar 46 derajat. Perkiraan 46 derajat. Oleh karenanya anjuran yang sangat dianjurkan, Bapak Ibu harus jaga kesehatan, harus banyak minum. Harus banyak minum karena banyak kejadian tuh nanti namanya heat stroke. Heat stroke itu stroke yang disebabkan karena kepanasan. Nanti di Arafah itu informasinya nanti akan disiapkan kantong-kantong mayat Bapak Ibu. Jadi kantong-kantong mayat itu isinya apa? Batu es batu. Jadi kalau sudah kepanasan, sudah kayak stres itu, nanti jamaah itu dimasukkan di kantong mayat, yaitu didinginkan lewat batu-batu es itu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu jangan sampai dehidrasi, banyak minum. Nah kadang-kadang sepuh itu ketika di pesawat, nanti dampaknya di pesawat ya Pak. Ini ada kejadian Bapak Ibu, mohon ngapunten ji, ada seorang bapak karena perjalanan 8 jam nggak mau pipis, akhirnya bengkak Bu. Karena 8 jam itu lama loh Pak. Perkiraan 8 sampai 10 jam kita pesawatnya, perkiraan kurang lebih gini, itu tergantung transitnya. Oleh karenanya Bapak Ibu jangan takut untuk minum, perbanyak minum. Dan kemudian kalau pipis gampang, di toilet pesawat ada, nanti kita sampai. Walaupun niku mungkin jenengan harus terbiasa, karena nanti ketika istinja nanti kami sampaikan juga tidak ada air Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah harus mulai latihan. Bagaimana nanti tisu dikewel-kewel. Bapak Ibu nanti kalau buang air besar harus terbiasa. Itu karena memang tidak ada air di pesawat. Nah nanti akhirnya dampaknya ke sana. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang sudah harus mulai berlatih. Nah gelombang 2 tentu nanti khusus bapak-bapak mulai dari asrama sudah memakai baju ihram. Nah sementara nanti itu bapak-bapak itu masih boleh pakai celana dalam, pakai kaos dalam. Ya kan nanti di pesawat dingin, tapi nanti kurang lebih 2 jam nanti diinformasikan oleh pihak Garuda untuk berniat ihram, nanti kami sampaikan juga nanti harus dilepas. Nah mungkin bisa jadi kemarin kalau di Pelahuti sudah kami sampaikan, bapak-bapak khususnya bapak-bapak juga mulai harus berlatih. Karena kadang-kadang ngapunten Bu Pak, kadang-kadang yang pakai sarung biasa pakai celana dalam atau nggak pakai celana, risih mboten Pak? Risih loh Pak. Anak saya itu SD nggak mau sekolah dulu Pak, dilelah kaos celana dalamnya itu basah semua. Aku ragelum sekolah, lu ngapa orang ini nggak pakai celana dalam tuh anak SD, anak kecil. Nah oleh karenanya nanti bapak-bapak sudah harus mulai berlatih. Nanti selanjutnya, nah ini kami sampaikan tadi, kita sudah mengetahui bersama untuk daerah istimewa Yogyakarta kloter 46 sampai dengan 54 itu masuk gelombang 2. Pokoknya semangat di Bapak Ibu Pokoknya kalau dia ngomong, waduh iki kok entuk ning gelombang loro bar kuwi hotel ning susah. Wah, ada loh Bu. Ya toh dipleset-plesetkan, walaupun sebenarnya bukan itu maksudnya. Kita nanti di sana ditempatkan di sisa. Betul memang agak sedikit jauh dari yang dulu-dulu Pak. Sekitar 6 kilo Bapak-bapak nanti. 6 kilo, tapi nanti ada bisolawat ada terus Pak, 24 jam. Cuman kadang-kadang udah diplesetke, wah saya kiki repot kasih tahun iki lan opo Bu? Saya iki awake iki dilening susah jadi Pak. Salah dengar mungkin jamaahnya, bukan susah Bapak Ibu, tapi di sisa. Dan nanti di sisa itu SOC dan UPG. Jadi nanti kloter kita yang dari embarkasi Solo itu sekitar ya 70 apa. Nanti ada yang terakhir itu kloter 95, itu semuanya berada di satu wilayah di daerah sisa, ditambah nanti dari ujung pandang, walaupun hotelnya banyak, tapi di satu daerah Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu bahwa kita gelombang 2. Tolong Bapak Ibu tidak perlu mendengar dari informasi yang tidak penting. Maksud saya begini, wah Le Bu, Mbak jenengan kloter gelombang pinten? Gelombang loro. Waduh Mbak, gelombang loro iki saiki dadak ning iki jedah siki ora arbain siki, jenengan harus pakai ini dan seterusnya. Itu harus ibu bapak hilangkan
Pokoknya gelombang 2 itu enak karo kepenak pun ngoten mawon. Jadi kita sudah harus siap gelombang 2 semua sama. Jadi kalau gelombang 2 nanti kita pulangnya lewat Madinah. Kalau gelombang 1 nanti pulangnya lewat Jeddah. Hanya itu saja Pak perubahannya, hanya perubahan. Nah, kemudian karena kita sudah jelas di gelombang 2, nah ini kami singkat sampaikan Bapak Ibu. Sudah semuanya menerima koper Bapak Ibu? Oh, belum nih. Kalau yang mandiri kayaknya saya sudah lihat di PLHUT kemarin. Di mandiri sudah, kayaknya kemarin lihat sudah ditumpuk-tumpuk. Monggo nanti datang ke PLHUT bisa yang mandiri. Tapi yang KPIHU sepertinya dikoordinir KPIHU nggih Bapak Ibu nggih. Nggih ya? Oke. Yang penting Bapak Ibu nanti silahkan mengambil kopernya. Yang jelas ini kami sampaikan singkat. Nanti kita dapat 3 tas, 2 koper, 1 tas gendongnya, 1 tas paspor. Kalau kemarin sudah kami sampaikan, nanti yang ini Pak, yang tas yang besar, jadi warnanya bukan merah putih nggih Bapak Ibu nggih. Tasnya itu warnanya hitam. Yang merah putih ini nopo? Covernya, sarung ya. Covernya ya, sarungnya. Nanti bisa Ibu tulis-tulis kok ini. Jadi yang besar ini ukurannya 26 inci. Yang kecil yang agak ini nih 18 inci. Apa perbedaannya? Ini juga dampak dari gelombang ini juga ada dampak pakaian Bapak Ibu. Nggih. Kalau mungkin gelombang 1, bapak-bapak pakaian ihram saged teng koper tas bagasi karena berangkatnya pakai seragam batik. Nggih. Nah, berarti nanti yang ininya bisa di dalam koper besar. Kalau yang gelombang 1. Nah, kemudian beratnya ini yang warna hitam ini koper bagasi Bapak Ibu. Koper bagasi nanti ditaruhnya di bagasi. Kita ketemu koper kita nanti setelah sampai hotel. Ibu antar di kantor Kementerian Agama, H-1 H-2 nanti dikirim ke Donohudan pakai truk, panjenengan baru ketemu setelah sampai sana. Ya mudah-mudahan tidak terpisah Pak. Pernah kejadian hanya beda tempat saja, tapi masih satu lokasi. Kadang-kadang pindah-pindah kloter tapi ketemu, semuanya ketemu. Nah, ini alhamdulillah kita di SOC di Solo ini beratnya kita maksimal dikasih kesempatan berat untuk mengisi koper bagasi itu 32 kilo. Kalau yang di Surabaya Bapak Ibu itu maksimal hanya 20 kilo. Beda Pak. Tapi pulangnya sama-sama 32 kilo. Oleh karenanya kami berpesan kepada Bapak Ibu, kalau misalkan punya timbangan di rumah ditimbang, minimal jangan 32 Pak ya, dibuat 31 biar aman. Karena konsekuensinya kalau lebih khawatir nanti dibongkar dan lain sebagainya, kena cas dan sebagainya, repot. Dan biasanya di kantor Kemenak nanti ada timbangan kadang-kadang. Nah, ini koper besar Bapak Ibu yang 32 kilo, nanti panjenengan ketemunya nanti di sana setelah sampai sana. Nah, kemudian ini ada koper kabin yang Bapak Ibu bawa nanti. Ini beratnya maksimal berapa? 7 kilo. Nah, ini kami sampaikan karena perbedaan gelombang. Kalau gelombang 1 bapak-bapak itu bisa baju ihramnya juga ibu-ibu yang baju putihnya bisa ditaruh di koper besar, koper bagasi. Tapi karena ini gelombang 2, oleh karenanya ada perubahan. Nanti yang di koper besar itu pakaian-pakaian harian Bapak Ibu. Nah, untuk yang koper kecil yang kabin ini dibawa di dalam pesawat di atas tempat kita duduk. Ini kalau bisa ini isinya baju ihram. Walaupun sudah berpakaian. Kami memang menyarankan kemarin juga oleh Mas Tarso TPID yang sepuh-sepuh kalau bisa 2 setel Pak baju ihramnya. Siapa tahu nanti ada yang mohon maaf selama proses itu ada kotor kena najis cepat bisa ditukar dan ditaruhnya di mana? Di koper kecil. Ditaruh di koper kecil yang kabin. Ini kita anjurkan yang PP sepuh karena nyun sewu kadang-kadang ada maaf Pak beseran apa-apa, aduh najis wah banyak. Nah, itu masih bisa ada gantinya. Ya minimal 2 setel. Kalau misalkan yang muda mau 1,5 setel boleh, artinya 3 lembar boleh, mau 2 boleh. Kadang ada juga yang 2,5 setel Pak. 2,5 setel itu berarti 5 lembar. Ada yang karena hati-hati waktu timbang repot kok nyuci segala macam, atau mungkin nanti takut dalam perjalanan kena najis boleh. Tapi nanti kita biasanya memang melebihkan. Saya lebihkan. Ini yang kecil yang.
Nah kemudian berikutnya ini tas paspor. Nih tas paspor ini kalau bisa Bapak Ibu, tas ini jumlahnya memang cukup banyak Pak, 221.000 jamaah Indonesia sama. Oleh karenanya nanti tolong Bapak Ibu menandai juga, monggo ditulis pakai spidol nama panjenengan, misalkan di mana untuk tanda, karena nyun sewu Ibu, nanti di hotel Bapak Ibu naruh ke kamar kecil atau lupa, karena mereknya sama Pak, modelnya sama, nanti pas ambil tarik, wah iki beto tuh tasku, gitu. Bapak Ibu monggo silahkan, nanti kalau bisa ini dikasih nama Pak, monggo dikasih nama, kasih tanda lah nanti untuk Bapak Ibu. Ini waktunya berkejaran. Nah ini kemudian kita sudah sampai pesawat Pak ya. Jadi kayak yang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya nanti kita berangkat misalkan jam 2, berarti nanti dari bandara kita jam 2. Kalau siang berarti nanti sudah jam 2, kalau kita asumsikan yang tadi Pak ya, kalau terempat 6 jam 2 Pak ya, berarti kita sudah sholat jamak di asrama. Jadi jamak takdim untuk duhur dan asar. Ini akan saya contohkan, simulasikan yang kloter 46, jadi yang tadi ada sebagian. Nah kemudian nanti setelah itu kita ke bandara, kemudian sudah proses, nanti mungkin yang lain menjelaskan juga Bu, selama di asrama 24 jam itu apa saja pekerjaannya, termasuk nanti dapat living cost, walaupun living costnya mungkin agak berbeda Pak ya, tahun yang lalu 1.500 real, tahun ini 750, berkurang karena memang biaya haji juga turun Pak. Tahun dulu biaya haji 98 juta, tahun sekarang biaya haji itu 90 juta. Nah kemudian dari 90 juta nilai manfaatnya itu 40 juta lebih sekian, kemudian jamaah bibihnya harus membayar sekitar 49. Bapak Ibu sudah setor sekitar 25, kekurangannya sekitar 24 sekian gitu ya. Oke. Nah kemudian aktivitas selama di pesawat Bapak Ibu, ini masuk pesawat dengan tertib, menempatkan tempat duduk. Insya Allah nanti yang lansia akan kita kondisikan di baris-baris depan Bapak Ibu, nanti kita kondisikan semuanya. Kemudian masuk di tempat duduk, memperlihatkan petunjuk tentang keselamatan penerbangan, fasilitas selama penerbangan. Insya Allah nanti akan diinformasikan juga di sana Bu. Hanya ingin kami sampaikan Bapak Ibu, ketika di pesawat sudah tidak ada pembimbingan Bapak Ibu ya, pembimbingan manasik itu sudah selesai di pesawat, tidak ada. Di pesawat itu hanya ada informasi-informasi saja. Yang belum sholat sinten yang mau kamar mandi atau mungkin dicek yang kurang sehat, itu saja Pak. Jadi nanti tidak ada manasik di pesawat. Di pesawat sudah tidak ada manasik lagi Bu ya. Jadi nanti semuanya pelaksanaan manasik di luar pesawat Pak. Bapak Ibu mau bertanya segala macam itu sebelum di pesawat. Nanti sudah di pesawat itu sudah tidak boleh lagi ada manasik. Manasik tidak ada Bu. Kita hanya peringatan, safety belt dipasang, yang mau kamar kecil hanya peringatan, nanti kesehatan cek segala macam, dan tidak boleh lagi. Kemudian Bapak Ibu sudah mulai terbiasa aktivitas selama pesawat itu apa, kemudian banyak berzikir, berdoa dan sebagainya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Bapak terutama ya sudah menggunakan pakaian ihram. Nah kalau misalkan masih mau pakai pakaian dalam, pakai kaos, monggo. Tapi nanti di yalamlam nanti semua harus dilepas. Nanti kita sudah harus, karena nanti mikotnya, batasnya, ihramnya nanti kalau kita gelombang 2 di yalamlam. Jadi ada berapa pendapat Bapak Ibu? Jadi ada yang berpendapat sejak di Donohudan sudah bisa. Kemudian di yalamlam, dan juga ada pendapat MUI itu bisa di Bandara Jeddah Pak. Bandara Jeddah boleh, itu istihadnya. Tapi memang pemerintah menyarankan nanti tetap di yalamlam. Kenapa? Karena di Jeddah itu kita hanya setengah jam, tidak mungkin. Nanti kalau Bapak pakaian biasa sampai Jeddah, kemudian ke kamar kecil atau kemana ganti pakaian, dilalah orang ketemu pakaian ihramnya ketelingsut, repot, ketinggalan bis Bapak Ibu. Karena di sana semua cepat. Oleh karenanya mohon Bapak Ibu pahami betul, pokoknya derek yang diinformasikan oleh bapak-bapak pembimbing, bapak-bapak nanti dari petugas, tolong Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau kita bisa mentaati bersama semuanya bisa berjalan lancar ya Pak ya. Kadang ada beberapa orang, aku melo MUI iki Indonesia we, lan apa Pak? Aku nggo pakaian biasa. Nanti saya tak dijedah li nganggo ihram li mikot itu mriko li niate. Nggih Pak. Tapi enggak, nanti kalau ada risiko Bapak ke kamar kecil ketinggalan teman-teman, nah itu risiko Pak nanti. Karena kita di kampung halaman orang lain, bahasanya berbeda, semuanya berbeda. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu nderek informasi saja. Oleh karenanya yang paling penting nanti setelah ada regu, kemudian ada rombongan sudah terbentuk, Bapak Ibu catat betul nomor-nomor yang satu regu itu, komunikasi di satu regu. Jadi nanti dari regu, satu regu itu isinya 10, kemudian satu rombongan isinya 4 regu.
Jadi kalau 10 dikali 4 40, ketua regunya ada 4 berarti 45. 44 ditambah satu ketua rombongan. Jadi satu rombongan 45. Satu pesawat 360 itu terdiri dari 8 rombongan. Ini sudah ditata Bapak Ibu. Untuk apa? Nanti bisnya juga sesuai dengan rombongan itu. Jadi satu rombongan satu bis itu kan 45. Walaupun nanti ketika di Arafah sangat mungkin berbeda situasinya Pak ya. Kadang bisa diisi 50, 60 ketika mau ke Arafah. Tapi itu bis sudah ditata, nanti juga hotel-hotel ketua karom sudah terima kunci segala macam, penataan beliau mudah. Jadi nanti kalau ada informasi berjenjang, Bapak Ibu lapor ketua regu, Pak niki wonten sing sakit. Komunikasian biasa, oleh karena yang 10 itu satu regu itu kalau bisa sudah kenal dulu, tahu namanya, tahu alamatnya, tahu nomor teleponnya, harus kita saling tolong menolong Bapak Ibu. Watawanu alal birri wat taqwa. Jadi nanti dampaknya yang 16 yang nanti di kloter 46 ini baru sementara ini 16 Bapak Ibu. Nah 16 yang kursi roda nanti juga ketika tawaf itu juga kita harus tata kelola. Kalau petugas tidak mampu Bapak Ibu, karena memang petugas kloter hanya orang 5 ditambah TPHD itu THD itu ada 2 hanya 7. Artinya nanti kita harus saling tolong menolong, yang muda-muda, yang kuat dan sebagainya bisa membantu untuk Bapak Ibu yang lain. Karena nanti yang kursi roda kalau tawaf itu di lantai 2 itu 1 putaran 7 putaran itu totalnya 5 kilo. Nah kita bisa gantian. Yang dorong ini 1 putaran si fulan, nanti sudah itu lain lagi itu bantu yang lainnya. Itu kalau misalkan nanti kita saling. Nah kemudian penerbangan tidak menyalakan alat komunikasi, saya kira ini sudah semuanya disarankan untuk tayamum jika melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah yaumiyah dan seterusnya. Banyak berzikir Bapak Ibu ya. Nanti talbiyah, walaupun sebenarnya talbiyah itu nanti setelah jenengan berniat itu sudah mulai talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tapi selama di pesawat yang 8 jam Bapak Ibu bisa beraktivitas. Nanti juga tim kesehatan bisa bantu Mas ya. Karena 8 jam itu Bapak Ibu nanti ada senam-senam ringan Pak. Untuk kaki Bapak Ibu coba jinjit-jinjit. Kemudian nanti kalau sudah boleh lepas safety belt, nanti juga ada pengarahan Pak, monggo Pak gerak-gerak singkat karena keju. Wong teng mriki setengah jam mohon pun selone nonton sing enten to Pak. Do geringgingan loh. Napa malih 8 jam nggih. Oke, saya sudah lihat di Bapak. Udah ngene setengah jam wis do geringgingan apalagi 8 jam loh Pak. 8 jam duduk jenengan nggih. Nek mriki kan mboten tesih bisa jalan-jalan. Kalau duduk 8 jam harus terbiasa. 8-9 jam itu, tapi insya Allah nanti kalau jenengan biasa gampang. Nopo-nopo niku nek sarang-sarang penak kali kepenak nggih mboten? Nggih. Contohnya nopo? Salat tarawih. Nggih mboten? Nek tahajud do wegah, nek tarawih niku banyak Pak. Karena apa? Karena berjamaah. Nah, nanti kemudian juga memperbanyak zikir, informasi petugas kloter selama dalam perjalanan dan mendapatkan pelayanan umum. Saya kira ini mudahlah, saya kira tidak begitu sulit ya. Kemudian ibadah-ibadah wajib, nanti niat umroh haji yang gelombang 2 nanti dia lam-lam ya. Kemudian mematuhi aturan ibadah sunnah sama penerbangan, ibadah haram yang dilarang selama nanti berihram, ibadah mubah. Saya kira ini cepat-cepat. Nah ini tayamum Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang banyak tahu ya. Insya Allah mudah lah ini. Saya kira nanti Bapak lihat di YouTube juga bisa, gampang. Banyak pendapat, monggo. Kita tidak perlu, ini karena bagian dari moderasi manasik, tidak perlu perdebatkan, ya. Karena ada yang tayamum, ada yang berpendapat tangan dulu, ya. Ada yang berpendapat muka dulu, tidak perlu diperdebatkan. Ada yang harus buka sampai sikut yang untuk putri, ada yang cuma sini saja. Silahkan, ya. Pokoknya silahkan, kita tidak perlu. Yang penting ada dasarnya, ya. Yang tayamum. Nah kemudian sudah paham semua sebab-sebab tayamum karena tidak ada air dan keterbatasan dan sebagainya. Saya cepatkan karena saya. Nah ini nanti Bapak Ibu nanti yang tayamum nanti tentu nanti menggunakan debu. Nah insya Allah nanti yang kita lewat yang tempat duduk Bapak Ibu melakukan tayamum nanti kalau memang nanti ada proses sholat kemungkinan besar nanti ada yang sholat di sana. Kalau yang berangkat nanti jam 19.00 itu nanti jam 19.00 kemungkinan besar kalau misalkan mancing maghrib itu jam 5:30 ya, 5:30 mungkin sudah sholat di asrama jamaah takdim mungkin ya. Tapi kalau misalkan tidak nanti kemungkinan nanti di pesawat karena juga ada yang berangkatnya itu sudah memulai tapi juga tetap ada yang kemarin kita perkirakan nanti subuh sampai sana, ada yang jam 3 juga. Oleh karenanya Bapak Ibu nanti tayamum saya kira nanti sudah sering dipraktekkan, mudah. Kalau misalkan sulit biar Ibu lihat tutorial. Walaupun nanti banyak pendapat, tidak perlu diperdebatkan. Wah aku pokoknya mantepnya wajah sikit, bukan apa-apa. Saya mantapnya tangan dulu ya, tidak apa-apa ya. Pokoknya yang penting sekali lagi ada dasarnya, tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting
tayamum, yang penting sholat, yang penting kita tahu tata aturannya, debunya, kemudian doanya, mengusapnya. Ini nanti ngambil kedua telapak tangan, kemudian ini di seluruh wajah terlebih dahulu dengan berniat awalnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian nanti langsung berniat nawaitu tayammuma bahati sholati lillahi ta'ala, sengaja aku berniat tayamum agar diperbolehkan karena sholat. Sebab tayamumnya saya kira sudah paham semua. Nah kemudian saya praktekkan sedikit Bu ya. Jadi nanti ada banyak pendapat Bu, jadi ada yang berpendapat sekali saja, ada yang juga 2 kali. Jadi pertama sekali, kemudian ada yang berpendapat dari wajah dulu, ada yang dari muka dulu gitu ya, sambil berniat nawaitu, kemudian ada yang gini, kemudian nanti menempel lagi di tempat yang berbeda, jadi berbeda. Nah kemudian begini ya, ini jari yang kanan dulu, yang kanan jangan melebihi ini ya, pas, jadi jari yang jempol jangan menyentuh. Nah kemudian sampai sini ya, kemudian yang kiri juga begitu, jangan sampai sholat. Yang membatalkan tayamum ya tentu nanti yang apa namanya, yang batalnya wudhu juga. Oh ya, diulangi. Iya, nanti Bapak Ibu nanti duduk. Nah, duduk di pesawat. Jadi banyak pendapat Pak. Ada yang tangan dulu, ada muka. Ada yang muka dulu yang berpendapat kemudian tangan. Ada yang untuk ibu-ibu memang ketentuan sampai sikut, tapi ada juga yang berpendapat untuk ibu-ibu tidak sampai sikut. Artinya cukup karena untuk menutupi aurat. Untuk perbedaan-perbedaan ini kami sampaikan tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting ada dasarnya. Misalkan mungkin Bapak Ibu ikut kabiah ini, pokoknya kalau mantepe ini dulu, wajah dulu, silahkan. Ada yang kemudian aku ndelok tutorial di YouTube ora wajah tapi tangan dulu, ya silakan. Yang penting ada dasarnya Pak ya. Jadi Bapak menempel, kemudian meniup, kemudian nanti berniat tadi, nah itu kemudian di sini Pak diusapkan. Nah, untuk muka dulu. Kemudian ngambil lagi dari tempat yang berbeda Pak ya, berbeda wudhunya, ditiupkan. Kemudian tangan kanan Bapak, ini tangan kiri di bawah, tangan kiri Ibu. Ya kalau bapak-bapak sampai sikut, kalau ibu-ibu nanti kalau kiri kanannya semuanya putri nggak apa-apa lah. Ya yang dikhawatirkan itu kalau pesawat umum kan sebelahnya orang putri, sebelahnya kanan yang putra kan nanti ada menganjurkan pakai tabir. Nah, yang jari kanan Bapak ini jari yang kiri di bawah terlebih dahulu, ditaruh di bawah sampai sikut. Ya, jempolnya jangan menempel Pak ya, sampai sikut. Kemudian diputar, dibalik. Nah, sampai ini kan kenakan di jempol lagi. Jadi, kemudian yang sini yang yang berikutnya yang kiri Pak ya, yang kiri sini sampai sikut. Nah, kemudian begini. Ini Pak ya. Ini kemudian baru jempol. Ya, selesai. Jangan bolak-balik, nanti mustakmal kan istilahnya. Nah, bolak-balik mustakmal ya. Walaupun tayamum ya, mustakmal. Saya kira nanti kurang 15 menit. Jadi, insya Allah semuanya sudah paham lah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tutorial. Kemudian setelah tayamum berdoa seperti selesainya Bapak Ibu berwudu. Ini di pesawat, ini contohnya Pak. Ini gambarnya ada di depannya, depan tempat duduk, kemudian muka dulu, kemudian tangan. Kemudian bagaimana sholatnya? Sama seperti sholat seperti kita dalam perjalanan, ya sambil duduk berniat. Jadi nanti kalau misalkan jamak takhir ya nanti di jamak takhir niatnya, kalau jamak tadi ya biasanya nanti antara duhur asar dan maghrib isya. Kalau subuh nggak boleh di jamak Bu. Jari ini wah repot jari ini yang kulino kunut ya toh. Ini di kosor ya toh. Nah di kosor itu kalau subuh untuk sarakat nek kunut tangannya mung siji wae. Ya, jadi nggak boleh dikosor ya. Kalau yang duhur ke asar bisa. Nah, oke, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Nah, keselamatan di penerbangan ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus pahami betul bagasi-bagasi itu tidak boleh diisi dengan cairan, larangan-larangannya itu jangan betul. Daripada nanti dibongkar. Contohnya apa? Contohnya wah iki simbah iki biasanya nek obat-obatannya minyak kayu putih temriko 42 dino dibelikan minyak kayu putih sak gini Bu. Wah saking mantepnya putune to niki pinten niki kali atus padahal maksimal 100 mili. Wah nanti dibongkar Bu. Nggih kan pemusake simbah temriko mangke temriko mboten enten minyak kayu putih lah si cocok mung caplang nggih. Nek cap bango mboten saged ya cap bango mirip kecap. Gantos Pak. Kali putune paringi minyak kayu putih sak gendel ngenten Pak. Dimasukkan di tas kena X-ray dibongkar lagi agak repot. Bapak Ibu, yang cairan-cairan itu maksimal 100 mili, kecil memang.
Jadi kalau memang ada obat oles segala macam. Nah kalau misalkan nanti yang kira-kira berbahaya, potongan kuku segala macam, ibu jangan taruh di tas kabin, taruhnya di tas bagasi, koper yang besar. Nanti ada butuh kuku, gunting, silakan di sana. Yang tas ini jangan ibu, nanti dibongkar malah berbahaya karena itu di dalam pesawat nanti. Nah kemudian menyimpan tas tentengan, koper kabin yang telah disediakan. Jadi ibu nanti dapat tas. Nah juga diperingatkan, tolong betul jangan membawa barang berharga ataupun uang di tas bagasi. Ini sudah peringatan berkali-kali. Berapa tahun yang lalu ada kehilangan itu jamaah bawa uang 80 juta di tas bagasi, hilang. Kemarin kita punya videonya itu, hilangnya bukan di Arab Saudi Bapak Ibu, hilangnya tuh di Indonesia. Saya nggak tahu kenapa porter itu kalau nyortir, kalau bukai, kalau nyortir. Kalau di Arab Saudi aman, tidak ada pembongkaran bagasi. Oleh karenanya jangan sampai nanti Bapak Ibu membawa barang berharga, emas, uang segala macam, jangan. Bawa uang secukupnya. Kalau Bapak Ibu ada ATM di sana juga katanya ada ATM bersama, bisa diambil. Kalau rupiah juga nanti Bapak Ibu juga laku, tidak harus. Oh ji, siap. Ulun dari. Ji, Bapak Ibu nanti kalau nanti kita dapat real, Bapak Ibu mau tukar real di sini boleh. Tapi andai pun tidak, di sana rupiah juga laku. Halal. Uang Jokowi, di sana laku. Yang 50.000, 100 itu laku Bu nanti. Ibu-ibu aman, pokoknya nanti uang tidak begitu kesulitan. Kemudian bagi yang bawa HP agar dimatikan ya sangat penting Bu. Nanti juga ada penjelasan, mohon HP setelah naik di off-kan selama 8 jam, Ibu harus off-kan itu HP. Kemudian selama penerbangan bagi jemaah yang akan membuang air hujan besar, bersihkan tisu, ya nanti kita jelaskan. Apabila sakit hendaknya hubungi petugas, dilarang mondar-mandir, gerakan berlebihan, gunakan sabuk pengaman selama penerbangan. Ya nanti pengaman itu ada perintahnya Ibu. Kemudian setelah ngelepas juga ada ngelepas. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang kami sampaikan, pentingnya sekali Bapak Ibu mengerti tentang buang air kecil, bersuci di pesawat terbang. Sekali lagi kami sampaikan, nanti bersucinya, istinjanya di pesawat itu tidak menggunakan air, tapi menggunakan tisu. Wah niki kudu kulit loh Pak. Gitu, pipis biasa nggih toyo, waduh ora eneng toyo. Bapak harus pakai tisu. Jadi nanti tisu itu karena memang dulu bisa bersuci itu kan sebenarnya hukumnya bisa menggunakan air, batu ya, bisa dedaunan bisa. Nah, di sana tidak ada batu, Bu. Nah, penggantinya itu yang bahan yang kasar itu adalah tisu. Jadi jangan ambil tisu berapa buah terus dikremet-kremet seperti batu nanti, Bu. Ah, buang air besar itu Pak nanti yang rodo berat, Pak. Tapi tidak apa-apa, Ibu nggak usah ngampet. Bapak Ibu jangan ngampet karena itu nanti dampaknya terhadap kesehatan panjenengan. Panjenengan pingin pipis, silakan pipis. Panjenengan pingin buang air besar, silakan buang air besar, gak apa-apa. Kalau perlu nanti didampingi segala macam yang bapak-bapak. Nah ini kondisi di pesawat terbang. Ya toilet, ya karena 8 jam itu cukup lama. Bapak Ibu kan akan banyak minum juga. Memang sebisa mungkin tetap harus minum. Jangan takut untuk pipis, jangan takut. Walaupun kemarin juga waktu kita BIMTEK itu ya kalau bapak-bapak yang besaran pripun ya pakai apa namanya diapers, pakai apa yang dicoba nanti kita kelola dengan baik. Kemudian tidak ada perbedaan antara toilet pria dan wanita. Toilet sama Bu, ada di belakang, ada di tengah, ada di depan. Kemudian jamaah boleh memakai toilet yang ada di depan, di tengah, atau di belakang. Cara membuka tarik bersama dengan memutar ke bawah handle. Saya kira mudah nanti. Nah sebisa mungkin nanti kalau misalkan yang sepuh-sepuh kalau mau ke kamar kecil minta tolong sebelahnya didampingi atau didampingi sama petugas. Kalau putri nanti kita punya petugas putri, perawatnya ada 2, dokternya itu yang putri ada 1 TPKHD, kalau yang dokternya yang kakung ada 1. Jadi nanti siap mendampingi Bapak Ibu. Kemudian untuk mengenali tanda toilet sedang digunakan yang kosong itu ada tandanya. Saya kira ini mudah. Jadi kalau misalkan tandanya hijau berarti toiletnya sedang dipakai. Kalau toiletnya merah itu ini. Nah indikator ini saya kurang tahu apakah dari kunci. Nah ini juga kita sampaikan. Ini kalau misalkan ada tanda hijau berarti toiletnya terpakai. Kalau ada tanda hitam ini handle-nya Bapak Ibu. Nah ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sepuh-sepuh, ini yang terutama yang sepuh ya. Kalau bisa ke kamar kecilnya didampingi. Kan nonton toh Bapak Ibu nggih, simbah-simbah. Aku ki wedi iki ora nggone, tulung aku dikancani. Ya, enggak apa-apa ditemenin. Ditemenin, nanti pesankan sama simbahnya, Mbah
pokoknya Mbah Kakung, Mbah Putri kalau masuk kamar mandi mangke didampingi kali petugas napa rencang atau teman-teman yang satu regunya, nanti jangan ngunci. Ah ini loh Bu, jangan mengunci ya. Nanti terus gimana caranya biar ada temennya, teman tempat duduk atau nanti petugas yang nunggu di luar ya, betul Bu. Karena apa? Kalau yang muda-muda silahkan ya, yang bapak ibu masih sehat pikirannya, karena ketika masuk tempat yang tidak biasa kadang-kadang panik ya, betul, panik. Ketika panik kemudian kan masuk Pak, yang sepuh-sepuh ngunci plek gitu, buang air besar Pak ya, bingung gitu, orang yang banyu kipi. Kalau sudah bingung Pak, itu kunci yang kecil nggak ketemu Pak ya, betul, iya Pak, bingung. Memang harusnya, memang idealnya pemerintah itu membuat sebuah simulasi Pak ya, di Kemenak mana membuat toilet seperti pesawat Pak ya. Besok kita usulkan, jadi bapak ibu bisa latihan duduk, klek, ambil tisu, wel, nah gitu ya. Ini juga ada caranya Bu ya. Nanti yang putri juga, nanti yang putri mohon maaf ya, ini sudah orang dewasa semua ya, saya tidak bicara yang kotor. Nanti cara bersihnya juga jangan dari belakang ke depan, dari depan ke belakang ya, karena tidak ada air Bapak, di pesawat tidak ada air. Kalau laki-laki gampang Bu ya, nah, kalau itu kering ragu-ragu lagi. Jadi tolong nanti yang kami mengingatkan betul untuk yang sepuh-sepuh ini yang penting, sepuh-sepuh, kalau yang muda enggak. Jadi ketika mau ke kamar kecil tolong nanti didampingi, nah nduk atau sebelahnya, atau minta tolong petugas, tolong Simbah mau pipis, nanti kita antar, petugas siap ngantar. Nah nanti ketika ngantar ya sudah, nanti ditutup saja, tidak perlu dikunci. Nah ini juga nanti, nah ini kondisi yang di sana Bu, toiletnya tempatnya modelnya duduk Pak, duduk. Ini ada flush button, kemudian ada handle untuk pegangan, kemudian wash basinnya, kemudian ada tempat sampah. Nah ini banyak tisu Bapak, di sini katanya nanti ada tisu, di sini ada tisu, banyak tisu. Jadi memang tidak ada air ya, ada air sedikit itu ya, cuci tangan, hanya untuk cuci tangan aja Pak, tapi nanti semuanya untuk istinja kita, untuk bersihannya itu pakai tisu. Nah ini juga tanda-tanda sangat penting Bapak Ibu. Jadi ini ada tanda hijau, biru, merah sama biru. Yang merah ini panas Pak. Yang biru ini dingin, ampun kalian tuh nanti cas cuci tangan pencet yang merah, panas, kaget, panas, panik, lali, mau kuncinya nih ngendi, waduh bingung, orang gue handphone, telepon raiso, waduh bisa terkurung di dalam panjenengan, 4 jam 5 jam ya repot semua. Oleh karena yang kami ingatkan betul, yang sepuh-sepuh itu, jangankan yang sepuh Bapak Ibu, yang muda saja buang air besar, ini gelombang 2 ya, saya ingatkan sekali lagi Bapak-bapak, gelombang 2. Jadi kalau jenengan pipis setelah ya lam, nah berarti jenengan sudah tidak pakai apa-apa Pak, maksudnya dalaman Pak gitu. Jadi tidak pakai dalaman, sudah tidak pakai atasan, cuman 2 lembar kain itu. Kalau nanti kebetulan jenengan sebelum turun ke belet pipis, berarti sudah niat tadi, niat sudah niat umrah itu. Jadi tentu nanti Bapak harus hati-hati, jangan sampai bajunya itu kena najis, lalu yo. Nah nanti juga semuanya juga tentu larangan-larangannya juga tidak boleh. Oleh karenanya nanti mundur ke belakang, Bapak Ibu sebelum berangkat itu silahkan mandi yang bersih ya, di asrama yang bersih, semuanya bersih. Mau potong rambut ya silahkan, mau potong kuku silahkan pada saat itu, silahkan, karena itu belum ada larangan ihram ya. Nah silakan. Nah kemudian nanti pakai parfum yang banyak, enggak apa-apa Bu, pakai parfum yang banyak, nanti nggak sempat mandi juga Pak nanti, karena setelah datang istirahat sebentar kita langsung umroh wajib Pak. Nah kalaupun mandi hati-hati, karena nanti Bapak Ibu tidak boleh pakai sabun selama berpakaian itu, jadi harus pakai air biasa. Nah lolal ini teng hotel, aduh, nah nanti kena dam, repot semua, kena dam kisah. Kemudian ini Bapak Ibu ya di toilet, ini ada air. Nah ini untuk membuang airnya, di sini ada tulisannya, ini buang sampahnya nanti ada kotak sampahnya. Nah kemudian bebersih tadi Bapak Ibu, karena di sana banyak tisu, kalau Ibu Bapak mau istinja itu ambil berapa tisu, kemudian diremetkan seperti batu. Bapak-bapak tinggal dioleskan, kok izin netes lagi, nanti dibuang tisunya, ambil tisu lagi 2-3 lembar, diremet-remet seperti batu, bersihkan lagi, oh masih netes lagi, terus sampai betul-betul kering. Nah
ini tadi toilet wastafelnya tadi untuk cuci tangan panjenengan. Nggih, untuk cuci tangan. Nah, ibu-ibu juga demikian, nanti setelah duduk ambil tisu diwel-wel gitu ya, istilahnya seperti batu. Kalau pipis ya dibersihkan, kemudian pipis juga dibersihkan. Kalau betul-betul sudah kering betul, nah sudah, kemudian ibu bapak bisa cuci tangan. Yang buang air besar juga demikian. Oke, kurang 5 menit ya. Ini toilet di pesawat ya. Nanti setelah selesai nanti ada pencet ini Bu. Nanti ada seperti udara nyedot ke bawah. Nanti udah bisa. Kemudian ini plus button ini. Ya, lain ibadah lansia. Ini sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Yang penting, nah ini nanti ada tanda-tanda, tanda merah, tanda kuning. Ini yang risiko tinggi karena memang 3 dari jemaah Indonesia itu satunya adalah lansia Bapak. Untuk nasional yang tersepuh itu 109, kalau Jateng itu yang tersepuh 103. Saya nggak tahu kalau Jogja mungkin besar, banyak ini, luar biasa. Nah ini juga Bapak Ibu, untuk yang sepuh-sepuh, ini bagi yang sepuh, kami ingatkan lagi yang sepuh ya, bagi yang sepuh nanti dia harus diusahakan nanti berkenan nanti untuk ini bagian dari ramah lansia juga. Jamaah lansia melakukan tayamun dampingi, oke. Kemudian jamaah lansia sholat dibimbing, kemudian merubahnya zikir. Nah ini jamaah lansia berniat ihram umrah wajib itu bersyarat istirahat. Untuk yang lansia, kami sampaikan yang lansia istirahat ini. Nah niatnya ini Bu. Jadi bagi jemaah yang jemaah yang keyakinan nanti dia khawatir yang sudah sepuh-sepuh lah. Saya ingatkan yang udah mungkin 80 atau mungkin sudah secara kesehatan memang perlu banyak bantuan, nanti harus diharapkan berniat istirahat syarat. Jadi ya ini doanya niatnya labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun labbaik Allahumma fa mahalli haitsu habasani ya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah, tapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah maka aku akan bertahalul di tempat yang terhalang. Jadi begini Bapak Ibu, nanti misalkan yang dia sepuh saya sampaikan, dia sepuh kemudian beliau nanti ini kan niat umrah Pak ya, umrah wajib insya Allah tidak ada masalah, tapi misalkan nanti ketika mau wukuf di Arafah kemudian seterusnya sampai dengan Aqabah ya, tahalul awal. Nah misalkan nanti ngapunten setelah dari hotel sudah niat berhaji ya, makanya nanti yang tadi ya lam untuk umroh atau pada saat umroh Bu ya, umroh mungkin sudah tahu semua aja rukunnya. Pertama tadi ihram, nanti Bapak karena kita haji kita di Indonesia itu tamatu, tahu Pak ya tamatu ya, kadang dipelesetkan loh Pak, tamatu tangi mangan tangi mangan tur, tidak Bapak Ibu ya, haji itu ada 3 ya, ada tamatu, ifrad dan qiran. Yang tamatu itu adalah haji yang dimana melaksanakan umroh wajib dulu baru haji. Kalau ifrad itu hanya haji saja. Oleh karena itu kemudian kalau qiran nanti niatnya sekaligus sambil niat umroh. Yang ifrad tidak kena dam, ya namanya dam nusuk. Tapi kalau tamatu dan juga qiran kena dam namanya, dam nusuk. Nah nanti nggak tahu sekarang sekitar 400 rial mungkin Pak ya damnya, nanti kita perkembangan. Nah ini yang sepuh-sepuh. Ini nanti Allahumma umratan, nanti kan juga nanti labbaik Allahumma, nanti kalau pas haji nanti turun dari hotel. Jadi ini dikhawatirkan begini Bapak Ibu, kan nanti rukun umroh satu berikhram nanti di lam ya, kemudian tawaf ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib ya, selesai ya. Kalau kemudian kenapa sepuh-sepuh ini turun dari pesawat, kan sudah niat tuh Pak ya di lam turun pesawat, kemudian pada saat tawaf, setelah tawaf belum menyelesaikan sa'i misalnya, atau tawaf baru sekali, atau pingsan Pak, dibopong, dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit kan nggak mungkin pakainya dipakai misalnya Pak, kan harus dilepas bapak-bapak ihramnya kan harus dilepas Pak, karena misalkan masuk rumah sakit dia pingsan harus pakai alat kan bajunya dilepas. Paham Bapak Ibu Nah dia tidak kena dam karena sudah niat istirahat tadi, dia lepas, dia langsung berniat bertahalul, tidak apa-apa karena kedaruratan ya, karena rukhsah ada keringanan. Oleh karenanya disarankan yang sepuh-sepuh nanti lewat pembimbing ini niatnya begini Bapak Ibu, ada niat. Nah ini makanan saya kira mudah ya, minuman. Nah ya ini tadi ya mikot ya, artinya batas, istilah batas itu ihram ya, mikot zamani adalah batas waktu untuk monggo Bu Dokter ngapunten di melaksanakan ibadah haji mulai tanggal 1 sampai dengan fajar tanggal 10. Ini namanya mikot zamani.
Jadi sejak 1 Syawal kemarin Bu itu sudah mikot Bu, batas. Sudah mulai proses haji Bu, sampai dengan 10 Dzulhijjah. Itu namanya mikot zaman. Nah, kemudian mikot makani. Nah, mikot makani tadi kalau gelombang 1 turun Madinah Arba'in, kemudian mikot batas berihramnya di Bir Ali. Itu gelombang 1. Kita tidak gelombang 1, kita gelombang 2. Nah, gelombang 2 tadi ada tadi Pak 3 pendapat. 1 sejak di asrama haji ya. Ada pendapat di embarkasi. 1 lagi di Yalamlam nanti di Patsawat, yang satunya lagi di Bandara Jeddah menurut MUI. Tapi kita menggunakan yang tadi yang nomor 2 Pak ya. Fikihnya di Yalamlam. Nanti diinformasikan oleh pihak penerbangan Bapak Ibu, sekian menit lagi kita atau sekian jam lagi akan sampai Yalamlam. Monggo kita berniat, karena pesawat tuh beda sama sepeda Bapak Ibu ya. Saat detiknya pesawat itu sudah bablasnya sudah berapa kilo. Nah, ini mikot atau batas untuk mulai ihram atau haji. Nah, di Madinah itu di Zulhaifa, kemudian di Syam, Mesir, Maroko, kemudian kalau kita di Bukit Yalamlam untuk gelombang 2. Nanti diinformasikan Bapak Ibu. Nah, ini karena kita memang di Indonesia itu menggunakan haji tamattu. Tamattu berarti ihram wajib dulu baru haji. Kalau qiran dia langsung berniat bersamaan niatnya. Kalau ifrad hanya haji saja, tidak ada umroh karena ifrad tidak kena dam. Nah, nanti ini niat umroh, labbaik Allahumma umratan. Nanti di Yalamlam kita umroh atau mau kayak yang panjang, nawaitul umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, nanti niat umroh di sana. Oke, nah, niat haji nanti kita di ini Pak, di hotel. Di hotel, turun dari hotel, kita sudah melihat niat haji naik bis, kemudian dan memang dianjurkan setelah naik bis unggul pengiling-iling. Di Bapak Ibu ya. Kadang-kadang diingatkan oleh pembimbing, ketua regu, Bapak Ibu kita mau berangkat nih tanggal 8. Jadi ke Arafah tanggal 8, monggo langsung berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajjan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu nanti kita di hotel Bapak Ibu. Tapi biasanya nanti kita disarankan juga waktu diklat kemarin, tolong untuk pengeling-eling, siapa tahu waktu di hotel ada yang lupa. Nanti di bis mau berangkat, Bapak Ibu langsung berniat lagi. Nah, setelah itu ya larang-larang ihram tadi, pakai wangi-wangian, kemudian memotong, menyukur, dan sebenarnya membunuh, menikah itu dilarang kita Pak. Oleh karenanya sebelum Bapak Ibu tanggal 8 berangkat itu mandi yang bersih, kalau ada yang perlu dipotong, kuku dirapikan, pakai parfum yang banyak. Nanti setelah itu berbaju ihram, kemudian tanggal 8 nanti kita sudah siap-siap nanti berangkat ke sana. Kemudian ini yang niat-niat qiran ya. Kemudian labbaik Allahumma ya, ini tadi setelah sebenarnya tuntunannya setelah kita berniat itu mulai kita talbiyah. Tapi sampai dimulai di sini juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita sudah membiasakan supaya lisan kita sudah terbiasa. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tambah salat Bu bawahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira itu Bapak Ibu. Ini saya pas jam 9:30, Bu Dokter sudah rawuh juga. Saya hari ini jam 10 ada tamu dari BMKG Jayapura dan dari Makassar. Kebetulan Gus Kakan tidak bisa hadir mendispo kepada kami. Saya hanya pesan Bapak Ibu, ini masih ada waktu, nanti Bu Dokter akan juga menjelaskan. Tolong betul Bapak Ibu jaga kesehatan. Jadi satu. Kemudian Bapak Ibu jangan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa, yakin diberikan kesehatan, bagi yang sakit diberikan kekuatan semuanya. Yakin harus itu sebagai afirmasi kita. Yang ketiga, tolong mulai mengurangi yang ibadah-ibadah. Ngurangi itu maksud kami kadang-kadang inilah kita, negara kita ini hebat orang timur. Jadi kadang-kadang mau berangkat haji Bu ya, 40 hari itu keliling Bu. Ngene
Bu Ponimah ya iki engko bengi wali kontrol safar benjang ngene Bu niku benjang Bu niku benjang Bu niku benjang terus akhirnya pas hari hanya panjenengan kecapean malah. Padahal Bapak harus betul-betul. Saya sampaikan Bapak Ibu, tentu nanti akan ada sedikit kekagetan. Biasa naik bis, naik motor, naik mobil 1-2 jam. Besok panjenengan kurang lebih 8 jam, kurang lebih 8-9 jam naik pesawat. Harus jaga kesehatan betul. Saya kira ini catatan penting sudah ya. Jadi, sampun itu yang bisa kami sampaikan. Nanti yang tadi kami sampaikan, insya Allah kita ketemu satu kloter, Ji Bapak Ji tadi. Nanti Bapak Ibu yang tidak bersama kami nanti dengan teman-teman kami yang lain. Insya Allah yang dari HDWR di kloter 46 itu ada 4 KBIH, satu dari HDWR Muslimat sekitar 200 lebih, kemudian dari Multazam sekitar 41, kemudian Rindu Ka'bah sekitar 49, Arafah sekitar 41. Ada 4 kloter, nanti kurang sekitar 4 nanti ada penambahan. Dan insya Allah kami yang akan bertugas sebagai ketua kloter, saya Aminuddin. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan, kemudian juga dilancarkan, paringi sehat. Yang seperti tadi syair yang kita bacakan singkat, pendek, tapi itu malah manfaatnya besar, Pak. Jadi berangkat haji bersama-sama, berangkat pulang lengkap, kembali lengkap, kemudian kita sehat, haji mabrur tidak panca. Allahumma amin. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilafan. Mohon izin tidak ada tanya jawab ya Bapak. Kami ada ini sudah Bu Dokter sudah rapuh juga. Nanti bisa tanya kalau Mas Mahdi yang ditanya. Sekali lagi mohon maaf bila dalam kami mengantarkan ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu jangan malu bertanya. Silahkan Bapak Ibu bertanya, misalkan dalam satu regu, monggo. Dan kita harus sama-sama saling peduli, karena memang ini adalah haji yang luar biasa. 31% hampir 60.000 itu adalah lansia Bapak Ibu. Yang kami sampaikan tadi di kloter 46 yang dari KBH Muslimat NU sudah ada 16 yang kursi roda. Nanti saya tidak tahu apakah dari Multazam ada penambahan. Tetapi total di Bantul ada 24 kursi roda. Oleh karenanya kita bersama-sama saling membantu, kita saudara, karena memang di sana kita di kampung halaman orang, di kampung orang tentu kita harus senantiasa menjaga. Mungkin nanti ada soal akhlak. Kemudian juga hati-hati Bapak Ibu pakai selfie ya, karena kemarin ada yang ditangkap masuk penjara 7 hari ya, 14 hari ya, gara-gara moto askar. Wah, kok ganteng ya polisi ini, dipoto cepret masuk penjara. Hati-hati loh Pak. Wah, belum tahu ngerti aku, wong Arab ini wahyu tenan. Cepret, askar datang. Waduh Pak, 7 hari sampai 14 hari masuk penjara Pak, hati-hati ya. Ini kayaknya sepele, tapi kalau sudah izin boleh. Ya ada yang bisa bahasa, wah hebat dengan pinter ganteng, izin jadi saya boleh selfie nggak? Oh silakan, nah, boleh kalau sudah izin Pak. Kalau belum Pak bisa bahaya. Kemarin ada kejadian 14 hari masuk penjara karena memoto askar. Hati-hati. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.